Selamat pagi, Dewayu. Ini pagi Pak Yan. Terima kasih sudah meluangkan waktu ini, Dewayu ya. Sebelum proses pembelajaran dimulai, ada beberapa yang perlu kita bincang-bincangkan sedikit, Dewayu ya. Mudah-mudahan Dewayu bersedia dan berkenan, Dewayu ya. Jadi sebelum Ibu Dewayu mengajar kelas proses pembelajaran dimulai, kita berbincang-bincang cakap-cakap. Oke, Dewayu. Jadi saya awali dengan kabarnya gimana? Baik. 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 Ya. Baik, Dewayu. Saya langsung saja ke percakapan hari ini. Tentu Dewayu kan sudah mempersiapkan FPP, media dan sebagainya. Di FPP tujuan pembelajaran pertemuan hari ini apa? Jadi untuk hari ini tuh nanti anak-anak itu di praktek mereka, jadi diharapkan mampu mengungkapkan atau menggunakan ungkapan terkait dengan memberi instruksi dan juga mengajak orang melakukan sesuatu itu dalam bahasa Inggris. Jadi nanti mereka berlatih bagaimana mengucapkan ungkapan tersebut dengan intonasi yang tepat, juga pelafalannya yang tepat, gitu Pak ya. Ya, berarti belajar melatih mengungkapkan ungkapan mengajak dan juga memberi instruksi dalam bahasa Inggris. Jadi praktek berbicara. Praktek berbicara dalam bahasa Inggris. Ya. Oke, boleh seperti itu yang sebutkan. Saya sebutkan seperti itu. Baik. Selanjutnya, Dewayu, mengenai area pengembangan yang sudah Ibu Dewayu capai. Untuk siswanya maksudnya. Ya. Jadi untuk siswa ini yang berharap itu setelah mereka belajar tentang apa saja ungkapan terkait dengan memberi instruksi dan juga mengajak dalam bahasa Inggris, mereka makin bisa mempraktekkan dalam bentuk dialog sehari-hari. Jadi kalau sekarang itu lebih ke keterampilannya. Kalau ini sudah di kompetensi pengetahuannya, sekarang keterampilannya. Berarti bahwa ini area pengembangannya itu keterampilan berbicara. Praktik ya. Berbicara tentu dalam bahasa Inggris karena itu mengaku pelajaran bahasa Inggris kan gitu ya. Mungkin bagi satu ya. Setelah area pengembangan, tentu ada strategi yang Ibu Dewayu persiapkan. Strategi apa yang Ibu Dewayu persiapkan? Jadi untuk pembelajaran kali ini anak-anak ini yang melakukan strateginya flip classroom. Jadi anak-anak itu sebelum kegiatan di kelas yang sudah berikan mereka materi atau media untuk pembelajarannya di rumah. Jadi mereka bisa menggali informasi atau berlatih kegiatan di rumah. Nah nanti ketika di kelas kami lebih dominan untuk diskusi, kemudian mereka langsung prakteknya. Jadi anak-anak itu sudah memiliki bekal dari rumah apa yang mau dipelajari sekarang dan apa yang belum mereka pahami. Jadi sebelum pembelajaran hari ini dimulai, siswa sudah diberikan materi untuk dipelajari di rumah secara mandiri. Strateginya seperti itu ya, ya. Baik. Jadi sebelum proses pembelajaran dimulai, Ibu Dewayu, saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya ini untuk berbincang-bincang, bercakap-cakap dengan saya. Mudah-mudahan sebentar proses pembelajaran bisa berlangsung dengan lancar, baik sesuai dengan yang diharapkan. Kan seperti itu ya. Sekali lagi terima kasih Dewayu atas waktunya. Sama-sama juga. Saya juga minta masukan nanti apa yang perlu bisa ditindakan kaitan dari pembelajaran yang saya lakukan dari Pak ya. Siap Dewayu. Nanti dalam proses pembelajaran kita sama-sama kelas. Ya, terima kasih Dewayu. Silakan melanjutkan aktivitasnya. Kita mulai. Berdiri. Panganjali. Om Swastiastu. Berdoa mulai.
aja kolom yang mana, jangan untuk semuanya ya. Oke, maju ke depan, tulis kalimatnya harus masuk ke kolom di tabel yang ada ya. Habis ini, jadi berdoa gitu. Mana apa kasih kalimat Rabu di bawah? Satu. Please. Sekarang dia harus mikir jalan ke situ aja dah. Nanti jalan ke mana? Quiet in giving instruction. Karena itu bisa dikatakan sebagai kata minta tolong. Ya. Kemudian instruksinya adalah diminta untuk. Oke, good. Thank you. Tepuk tangan dong buat Ina. When you answering my question, ketika kalian jawab pertanyaan saya akan kalian berbahasa Inggris ya anak-anak. Yang penting kalian tahu tadi jam itu karena begini. Happy, silakan. Nggak harus di-inviting, benar atau enggaknya ntar kalian yang nentuin ya. Baby, kenapa naruh kalimat let's eat noodle in inviting someone? Karena kata let's itu Oh, kata let's itu kata untuk mengajak, ya. Kemudian diajak ngapain dia? makan. Oke, boleh ya ngajakin orang untuk makan? Misalnya kalau undangan itu ngajakin ke acara saja? Nah, berarti ajakan itu bisa saja untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama. Tepuk tangan buat kami. Selamat siang, Bu Doi. Ini siapa ya? Tadi saya sudah melihat ya, proses pembelajaran yang apa namanya sudah dilaksanakan di kelas ya, selama kurang lebih 2 jam pelajarannya gitu ya. Dari awal saya sudah melihat proses pembelajaran yang dilaksanakan bersama siswa. Saya melihat sudah sesuai dengan perencanaan dan juga proses pembelajaran yang dilakukan itu saya lihat sudah sangat sabar ya dengan dalam menghadapi berbagai macam karakter siswa dan murid ya. Saya sudah lihat tadi dan saya melihat siswa belajar dengan antusias ya. Terkait dengan hal itu yang ingin saya tanyakan tentang rencana tindak lanjut yang nanti dilakukan. Jadi untuk tindak lanjut dari kegiatan hari ini, jadi tadi anak-anak kan praktek untuk dialognya, jadi mereka berlatih dulu untuk dialognya, sedangkan untuk tindak lanjut itu adalah penilaiannya. Jadi untuk speaking dan penilaiannya, assessmentnya itu saya lakukan di hari Senin minggu depan. Jadi anak-anak itu saya biarkan mereka untuk berlatih dulu di rumah, jadi mengetahui bagaimana pengucapan yang baik dari kata-kata tersebut. Sedangkan dari beberapa hari yang siap, saya minta untuk maju sebagai contoh bagi teman-teman. Ya, baik Dewi ya. Jadi Bu Dewi nanti akan melaksanakan asesmen atau penilaian di hari Senin berikutnya. Kemudian anak-anak juga sebelumnya diberikan kesempatan untuk berlatih kan seperti itu. Ya, jadi itu rencana tindak lanjut dari baik. Berikutnya setelah melaksanakan ya, proses pembelajaran hari ini ya, tentu saya juga ingin bertanya sedikit, bagaimana perasaan Ibu Dewayu saat ini Bu?
Senang. Baik. Senang. Baik, senang gitu. Bisa melihat anak-anak tadi belajar dengan antusias dan mereka mau mencoba tanpa harus takut salah, itu bagi saya suatu pencapaian, karena jarang anak itu bisa merasa oh ya udah saya nggak apa-apa deh jawab, takut bukan salah ya nggak apa-apa. Itu kan susah sekali menumbuhkan itu untuk anak-anak. Mereka biasanya baru mau bersuara jika ditunjuk, sedangkan saya berharapnya mereka mau atau sadar dengan dirinya, ya sebenarnya kata anak, kecuali kalau misalnya anak ini sebenarnya punya potensi seperti tadi Satria, saya lihat anak ini bisa, cuma dia kayak ragu-ragu ya udah, barulah saya memberikan seperti donat cobanya gitu. Kalau salah kan nggak apa-apa gitu. Jadi ketika melihat anak-anak itu mau aktif di pembelajaran itu, saya merasa senang gitu, daripada ketika mereka lemas belajarnya, itu pun akan berpengaruh juga ke gurunya yang mikirnya kayak gitu. Ya. Jadi perasaan Ibu Dewayu saat ini setelah melaksanakan proses pembelajaran sangat senang ya, melihat anak-anak sebenarnya itu punya potensi, tetapi ada rasa takut, rasa malu untuk tampil untuk mengungkapkan seperti itu. Baik, baik. Saya rasa pertemuan ya percakapan hari ini saya dengan Ibu Dewayu sudah berlangsung dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih Bu Dewayu atas waktunya. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Terima kasih juga untuk Pak Yan sudah supervisi gitu, memberikan saya masukan untuk